Halo teman-teman, welcome back to my channel. Salam sehat. Video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengenalan alat-alat navigasi di atas kapal, khususnya di kapal tempat saya bekerja, yaitu kapal ASD TAC atau Azimuth Stand Drive. Azimuth Stand Drive. Saya akan mengulas sedikit dasar-dasar sistem kerjanya dan sedikit pengenalan tentang alat-alat navigasi. Oke teman-teman, bagi yang penasaran, yuk kita simak video berikut. Oke teman-teman, sekarang kita mulai saja pengenalan sedikit tentang cara kerja dan nama-nama sistem alat navigasi di kapal ASD TAC ini. Pada dasarnya sistem alat navigasinya tidak jauh beda dengan alat-alat navigasi yang ada di kapal lain. Hampir semua sama. Cuma yang membedakan sistem kerjanya ASD TAC dengan kapal-kapal TAC towing yang lain atau tugboat towing, kapal tunda yang lain. Sistem kerjanya beda. Ini yang membedakan. Ini, kalau kapal ini kita tidak bisa menjumpai kemudi lagi steering ya. Steering, ini tak ada steeringnya. ASD TAC ini nggak ada steering. Kalau sistem yang terbaru ini termasuk sistem yang terbaru. Semua sistem elektrik ya, elektrik, dan semua peralatannya di atas itu Rolls Royce. Nah ini Rolls Royce semua, ini Rolls Royce ya, sudah termasuk canggih, Rolls Royce semua. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya, fungsinya masing-masing secara garis besar. Oke, kita lanjut saja. Kita mulai dari alat navigasi ya. Ini digital kompas ya, kompas. Dia sudah digital. Kita ada dua kompas ya, dua kompas. Di atas satu ada yang ini, namanya magnetic kompas. Ini di atas magnetic kompas. Tapi ini penampakan dari belakang ini. Magnetic kompas. Terus kalau yang ini radar ARPA. Ini radar ARPA. Ya teman-teman pelaut semua saya kira sudah mengerti cara kerjanya ini. Fungsi utamanya yang mendeteksi benda-benda yang timbul di permukaan air, permukaan laut, dan dia punya jarak ya, ini dia punya jarak. Kita mau berapa mil, dari 0,25 sampai 64 mile pun bisa dia ini. Cuma yang biasa kita pakai yang dari jarak 0,25 nautical mile sampai 3 mil itu masih clear, masih jelas. Oke, kita lanjut ke GPS ini namanya GPS navigator ya. Nah, untuk menentukan posisi kita di mana, posisi kita sekarang, lintang bujur di mana pada saat kita berlayar ya. Walaupun kita berhenti, tetap lintang bujur kita ada di sini. Ini lintang bujur kita ini.
Oke, kita lanjut ke ini namanya speed Doppler, tapi dia sudah digital ya. Jadi dalam posisi mati nih. Namanya speed Doppler. Ini saya kasih hidup. Ini berfungsi semua. Nah, oke, kita lanjut. Ini namanya ice. Ice ini fungsinya untuk mengetahui nama-nama kapal yang ada di sekitar kita. Semua kapal yang ada di sekitar kita, termasuk posisinya, kecepatannya, namanya, nama kapal apa, ditahu semua ya, panjangnya. Ini dengan alat inilah kita bisa tahu nama-nama kapal yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut. Yang ini namanya echo sounder. Echo sounder itu fungsi utamanya untuk mengetahui kedalaman ya, kedalaman kapal air, kedalaman laut ya, karena kita di laut. Nah, itu fungsi utamanya. Oke, kita lanjut. Ini namanya wind tracker, wind indicator. Untuk mengetahui kecepatan angin, arah angin dari mana, fungsi utamanya itu. Namanya wind speed. Wind speed. Jadi semua kecepatan angin itu arah dari mana kita tahu. Berapa kecepatannya per jam. Kita tahu dia sudah ada tertera di sini. Arah angin dari mana, dari timur ke dari barat kah? Kita tahu semua. Oke, kita lanjut. Ini panel-panel semua ini. Panel winch depan ini. Nah, ini tempat tali itu namanya winch. Jadi fungsinya untuk dipakai kerja atau narik kapal. Tali besar ini di sana nih. Ini tali ada dua macam di depan ini. Ada yang 12 inch, ada yang 10 inch. Jadi besar sekali dia punya tali. Dan yang menggerakkan ya inilah motornya, dia punya panel ini. Kita ada dua motor yang menggerakkan, yang motor satu dengan motor dua. Nah, kalau kita mau on gampang saja ya, tinggal tekan ini, tekan. Nah, ini pun dia punya tombol-tombol ada di atas. Kalau kita mau pakai dari anjungan, kita bisa, ada mungkin kelihatan ini namanya well house, itu anjungan. Nah, kita posisikan di situ, di sini. Kalau kita mau pakai di luar, itu lokal, berarti dia ada di bawah. Lokal itu kelihatan di bawah sini. Ini yang ada cat kuning ini. Nah, itu kalau kita tempatkan di posisi lokal ini, posisi lokal. Nah, inilah dia punya stick. Kalau kita tekan ke bawah begini, talinya wings akan berputar keluar dan tali akan keluar ya. Kalau kita dorong keluar begini. Dan kalau kita naik, kebalikannya ya, tali akan tergulung masuk kembali ke dalam drum. Nah, itu saja. Jadi main begini saja. Oke, kita lanjut. Yang ini firefighting punya pump ya, punya switch semua nih. Kita ada dua monitor, ya mungkin kelihatan keluar itu yang merah di luar itu dia punya VV pump ya, VV monitor. Dia punya monitor. Jadi ini sama dengan dia punya remote lah, ini remote-nya. Kemana kita gerakkan ini, dia akan berputar. Nah, ini yang kanan ya, kanan yang kelihatan keluar. Nah, dan yang ini fire monitor kiri. Ini di sebelah kiri di sana ada kelihatan. Itu fungsinya bila mana ada kebakaran, nah kita kasih jalan di pompa. Ini pompa. Jadi air laut itu akan
menyembur keluar dari situ, dan jaraknya itu bisa mencapai sampai 140 meter ya. 140 meter dia punya jangkauan keluar itu air dia. Jadi dia ada bisa pakai spray, ada bisa pakai yang panjang juga, dia punya semprotan. Oke, itu fungsi utama kerjanya itu VV monitor itu, VV pump. Oke, lanjut. Nah, inilah yang membedakan cara kerja kapal AS Detak dengan kapal towing biasa. Ini putarannya, ini namanya handle ya, handle clutch. Jadi putarannya ini 360 derajat. Jadi kemana kita putar ini, propeller akan ikut. Makanya kapal AS Detak ini tidak dilengkapi dengan steering lagi. Karena propellernya itu sudah berputar sendiri. Kita perintahkan dari sini, propeller akan terputar di bawah. Baling-baling dia akan mengikuti apa yang kita lakukan di sini. Kita arahkan begini, propeller akan mengikuti. Kita tarik begini, dia akan mundur. Ya. Nah, pokoknya ini mengikuti, propeller mengikuti handle ini. Kemana kita mau, dia pasti ikut. Makanya kita tidak menjumpai lagi setir kapal di kapal-kapal AS Detak seperti ini ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail kalau kapal sudah jalan, cara kerjanya. Oh iya, dan ini lagi, ini propeller punya indikator ya, indikator arah propeller. Inilah propeller ini, arah propeller ini. Jadi ini kemana kita putar, kita bisa melihat arah propeller itu mengikuti ini ya, handle ini ya, clutch mengikuti handle ini. Jadi kalau kita putar, kita umpamakan ini adalah propeller. Jadi itulah arah propeller ini. Ini di belakang dia ya, ini belakang. Nah, ini dia punya haluan kita, ini buritan kita. Sama seperti ini ya. Jadi kalau kita masih awam dengan sistem kerja ini, kita bisa lihat dari sini. Oh, kalau saya putar seperti ini, dia punya handle, propeller akan ikut seperti ini. Artinya kapal bisa mundur tapi perlahan sekali. Dia buka sudut sekitar 45 derajat ya, 45 derajat seperti ini. Cuma karena posisi kapal lagi tidak beroperasi, nih mesin lagi stop, so ini semua nggak berfungsi. Nanti akan saya jelaskan kalau kapal sudah jalan. Saya akan jelaskan cara kerja yang inti cara kerja daripada AS Detak ini. Seperti itu. Oke. Ini semua ada tombol-tombol ya. Ini ada tombol. Ini kalau kita lagi berlayar, kapal sudah jalan di laut bebas, sudah bebas hambatan. Bebas hambatan seperti tol ya. Oke, kita bisa menggunakan autopilot. Cuma ditentukan saja posisinya, haluan berapa, terus kita tekan, itu akan autopilot, langsung otomatis dia jalan sendiri. Jadi kita nggak perlu pegang ini lagi. Yang ini
ada namanya request comment. Oke ya, kita ada dua ini, ada dua posisi, ada dua tempat untuk manover ya. Ini kita posisi lagi di depan ya, posisi lagi di depan. Jadi ini kiri, sebelah kiri ya, ini sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan. Jadi di belakang ada satu lagi, di belakang ada satu. Kalau kita bekerja di buritan kapal menggunakan buritan atau belakang kapal ya, belakang, istilah di darat bilang buritan, orang kapal tahu lah semua buritan. Itu kita pakai yang di belakang, yang handle di belakang ya. Jadi ini fungsinya untuk perpindahan menggunakan handle dia. Kita tekan saja. Kalau misalnya posisi lagi di belakang kita kerja, kita mau pindah ke depan, kita tekan saja sini, kita tekan ini, kita tekan, akan berfungsi. Ini akan berfungsi. Kalau kita tidak tekan ini, kita pakai ini tidak akan berfungsi ya, tidak akan berfungsi. Jadi itu namanya request comment. Jadi kita minta dulu, kita minta, oh saya mau di depan, baru kita boleh pakai ini. Oke, saya akan tunjukkan ya. Oke, di belakang satu lagi. Jadi itu kita pakai kalau kita lagi kerja di belakang, misalnya mau manuver di belakang ya. Kita pakai handle yang ini, kita pakai yang ini. Oke, kita request ya, kita minta, kita request di belakang, kita minta saja. Kalau kita tidak minta, kita putar akan bunyi ya. Ada alarm. Ini saya putar, ini bunyi dia karena kita belum minta. Ini saya request, dia akan berubah, langsung ada ininya. Jadi saya putar, dia tidak akan bunyi alarm karena kita sudah minta, kita mau pakai di belakang. Ini fungsinya kalau kita mau di belakang. Sistem kerjanya sama saja dan yang di depannya, cuma kalau kerja di belakangnya manuvernya itu kebalik. Jadi kadang bingung kita. Cuma kalau sudah biasa ya it's okay. Oke. Ini semua sama, ini winch punya stick sama panel di sini ya, winch semua ada. Ini emergency towing punya release ya, ini jarang dipakai itu. Sama semua di sini ada propeller indikator panel ya, semua ada propeller indikator, sama dengan di depan. Intinya fungsi kerja di depan, di belakang ini sama dengan yang di depan. Oke, kita kembali ke depan lagi ya, kita kembali ke depan. Balik lagi ke yang tadi kan kita request di belakang ya, pakai yang handle di belakang. Sekarang kita request lagi ke depan. Sebelum kita pakai, kita harus request dulu. Kalau kita tidak request, dia akan bunyi alarm. Dia akan bunyi alarm. Tapi setelah kita request, kita putar, dia akan kembali normal. Tidak ada, karena kita sudah request untuk pakai ini. Oke, kita lanjut ke yang lain. Ini adalah apa namanya, toa ya, toa intercom, bukan intercom, toa. Ini kita pakai untuk kalau bicara di luar pakai mic ya. Di luar ada mic-nya, ada dia speakernya di atas, dan di dalam semua ada. Di dalam ruangan, di tiap kamar ada, di bawah ada. Ini kita tinggal pilih nomornya. Semua ada ini. Jadi ini nomor, kita tinggal tekan-tekan semua. Kita mau bicara kemana? Misalnya kita mau bicara ke dapur. Bicara sama koki, tinggal tekan 7, dia akan nyala. Kita tekan sini, baru kita bicara. Seperti simpel saja. Saya kira di kapal-kapal yang lain juga ada semua. Oke, yang ini semua lampu punya switch ya, lampu punya switch semua, lampu-lampu navigasi ya.
bukan, lampu-lampu penerangan. Kalau lampu navigasi ada di sebelah ya. Lampu navigasi di sini. Ini lampu navigasi semua. Dia punya tombol ya. Oke. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu ya garis-garis besar dari sedikit dari cara kerja kapal AS Detak, cara kerjanya. Ini baru dasarnya ya, pengenalannya ya, baru pengenalannya. Dan sedikit pengenalan tentang alat-alat navigasi yang ada di kapal. Oke, masih ada yang kurang lagi tadi ya. Ini VHF radio untuk komunikasi ya, untuk komunikasi. Yang di sana itu VHF juga dia, tapi yang sudah ini SSB ya, dia semacam SSB. Yang di sana Navtex yang digital, yang di sana sebagian inilah alat-alat navigasi yang ada di kapal. Dan sebenarnya intinya nanti video berikutnya saya akan mengulas secara detail cara kerja AS Detak ini, cara membawa kapal, bagaimana caranya kalau lagi manuver dan lagi kapal lagi kerja. Soalnya saya nggak bisa jelaskan secara detail kalau kapal dalam posisi berhenti ya. Nanti akan saya jelaskan kalau kapal sudah jalan. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja dulu ya. Itu saja dulu teman-teman. Nanti berikutnya akan saya bahas lagi secara detail. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Tunggu video saya selanjutnya yang lebih detail lagi tentang cara kerja kapal Harbor Tug. Jumpa lagi, salam sehat.